dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Hairunisa. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Nah, dengan nomor UKG 201800116247. Nah, sekarang saya mengajar di SMA Negeri 1 Teluk Kramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu prasyarat untuk uji kinerja. Di dalam video ini saya menampilkan mode pembelajaran PBL pada materi perubahan lingkungan, submateri pencemaran air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Pada ketua kelasnya silakan pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oh, mantap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sip. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Baik, hari ini kita kembali belajar biologi ya. Nah, minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita udah belajar mengenai pencemaran lingkungan. Ya, ada apa saja contoh pencemaran atau jenis-jenis pencemaran? Sibuk. Pencemaran air, pencemaran Air. tanah, pencemaran udara. Iya, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Ada lagi? Satu lagi. Ada pencemaran suara. Nah, semua jenis pencemaran itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan lingkungan, di mana pencemaran itu disebabkan oleh polutan. Iya, polutan. Nah, polusi itu sama dengan pencemaran. Nah, polutan itu yang menjadi zat pencemar atau yang menyebabkan pencemaran. Nah, oke, baik. Di sini ada sebuah gambar. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini pencemaran apa yang mau kita bahas hari ini? Pencemaran air. Oke, pencemaran air. Nah, ini adalah kondisi sumur. Ada sumur biasa dan juga ada sumur bor. Nah, di rumah kalian menggunakan air apa untuk keperluan sehari-hari? Sumur bor. Nah, gimana kondisi sumur bornya? Air sumur bornya? Di atasnya berminyak. Ada yang jernih. Terus? Ada yang berminyak. Ada yang sama seperti di gambar, warnanya keruh. Ada. Nah, dari gambar yang saya tampilkan, kira-kira ada tidak pertanyaan terkait gambar tersebut? Bu, Ya. mengapa di atas air sumur bor terdapat minyak? Mengapa di atas air sumur bor terdapat minyak? Ada lagi? Apa? Apakah air tersebut dapat dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apakah air tersebut itu layak ya? Layak dikonsumsi untuk keperluan kita sehari-hari? Layak tidak kira-kira? Tidak. Ya? Kalau dari warnanya, kan ada yang berwarna agak keruh ya, kelihatan seperti di gambar. Nah, kalau sumur bor yang kalian gunakan itu kan ada salah satu yang keruh ya. Nah, kira-kira untuk aromanya atau baunya itu bagaimana sih? Bau apa? Bau besi. Berarti ada besi lagi dalam ini. Berarti ada kandungan besi di dalam airnya. Iya. Iya. Yakin kalian ada besi di situ? Tapi beratnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya air yang kita konsumsi itu mengandung besi? Ya. Nah, apa yang akan menjadi dampaknya ketika secara terus-menerus kita gunakan air tersebut? Penampungan air tersebut akan ini. Penampung air tersebut akan menjadi kuning. Apalagi kira-kira? Iya, barang-barang menjadi karahan. Nah, itu adalah
Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengukuran parameter fisik, kemudian pH, lalu untuk menguji kandungan Fe pada sumur bor atau sumur air biasa yang kalian konsumsi. Jadi peserta didik itu diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi solusinya itu bisa nanti kita lakukan dengan cara penyelidikan atau praktikum. Jadi nanti kalian membuat solusinya dalam bentuk kegiatan praktikum. Oke, nah sebelum kita ke situ ada beberapa penilaian yang akan Ibu sampaikan. Jadi untuk penilaian hari ini itu ada penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan. Oke, nah sekarang kita lakukan penilaian pengetahuan dulu. Jadi ada kuis untuk pemanasan atau disebut dengan pretest. Oke, sekarang kita pretest dulu ya. Oke. Nah, langsung saja kalian login di link yang sudah Ibu bagikan di grupnya. Oke, silakan. Silakan simak dulu videonya. Saya ada barcode terkait dengan sebuah video. Nah, silakan dibuka untuk videonya. Oke, sudah dilihat videonya? Nah, sekarang apa yang bisa kalian temui atau yang kalian simpulkan dari video yang udah kalian simak tadi? Permukaan air tersebut mengandung minyak. Apa? Permukaan air tersebut mengandung minyak. Permukaan air tersebut mengandung minyak. Nah, tadi juga udah kita bahas ya. Nah, kira-kira itu minyak itu disebabkan oleh apa? Nah, nanti, dari video itu kalian akan memecahkan permasalahannya. Bagaimana sih supaya minyak yang ada di air itu bisa berkurang atau bahkan hilang. Ada pertanyaan lain? Dari video tadi. Apa? Nah, biasanya yang berminyak ini itu bau tidak airnya? Bau ya, seperti yang kalian sampaikan tadi ya, bau karat ya, bau gigi. Nah, ada lagi yang bertanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti di sini kalian itu sudah mendapatkan sebuah permasalahan. Permasalahannya di mana video yang diamati tadi itu seperti kenyataannya pada kenyataannya di penggunaan air di rumah kalian, di kehidupan kalian sehari-hari juga terjadi hal seperti ini. Nah, sekarang kita diskusikan sama-sama, kalian diskusikan bagaimana sih solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, sehingga nantinya dari solusi itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Karena air yang kalian konsumsi juga sebagian besar seperti itu kondisinya kan? Oke, nah. Sekarang ini saya bagikan LKPD. Ini ya. Nah, kemudian LKPD ini itu akan berisi kolom untuk jawab pertanyaan yang ada di dari video yang kalian amati tadi. Nah, jadi nanti jawab pertanyaan, kemudian
kalian buat solusi untuk masalah yang oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan gabung dengan kelompok masing-masing.
pH 6. Warna air sumur sebelum difiltrasi keruh, agak berbau. Sesudah difiltrasi berwarna bening. Kandungan pH sebelum filtrasi 6, sesudah filtrasi menghasilkan 7. Warna sebelum filtrasi bening, sesudah difiltrasi menghasilkan warna yang bening. Kandungan pada air sumur bor sebelum difiltrasi berwarna hitaman, sesudah difiltrasi menghasilkan warna yang coklat. Aku sudah menjelaskan tentang hasil praktikum kita tadi. Sekarang ada yang bertanya? Silahkan. Mengapa sih air tersebut mengeluarkan bau dan bagaimana cara menghilangkan bau tersebut? Salah satu cara menghilangkan bau adalah filtrasi arang karena mengandung karbon aktif. Oke, jadi salah satu cara untuk menghilangkan bau pada air itu adalah dengan cara filtrasi menggunakan arang. Karena apa? Karena di arang itu mengandung karbon aktif. Salah satu fungsinya itu adalah untuk menghilangkan bau. Sudah? Kesimpulan keseluruhan. Jadi, parameter fisik air yang baik digunakan untuk keperluan sehari-hari, tidak berbau, tidak ada minyak di permukaan atas air, dan warnanya relatif tidak keruh. pH air yang baik itu sebaiknya netral sampai basah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan maju kelompok 3. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Agak maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan atau praktikum kami mengenai perubahan lingkungan atau pencemaran air. Saya Nurul Al-Khaira sebagai moderator dan teman-teman saya berperan sebagai penyaji. Baiklah, pertama-tama kami akan membacakan tentang tabel pengamatan yang akan dibacakan oleh Meli. Tabel pengamatan air sumur. Air sumur biasa. pH air sumur biasa sebelum difiltrasi adalah 4 dan sesudah difiltrasi adalah 6. Warna air sumur biasa sebelum difiltrasi adalah agak kuning dan sesudah jernih. Kandungan itu sebelum difiltrasi agak. Jadi kesimpulan dari praktikum tersebut adalah di dalam air tersebut mengandung zat besi. Cara menghilangkan zat besi tersebut dengan cara filtrasi. Warna agak keruh menghilang karena menggunakan pasir, arang kayu, ijuk, botol aqua, tisu atau busa. Kandungan zat besi tidak baik untuk keperluan sehari-hari karena dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada mata dan kulit, serta untuk perlengkapan rumah tangga dapat menyebabkan karatan. Ini ada yang ingin bertanya? Mengapa air sumur bisa berubah menjadi jernih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Karena sudah dilakukan filtrasi dengan arang terang yang ada di pasir. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang bisa kalian dapatkan dari presentasi keseluruhan tadi?
Sibuk. Iya, Aldo, Kita silakan. dapat mengetahui solusi cara mengurangi Iya. zat besi dalam air. Iya, kita dapat menemukan solusi bagaimana cara mengurangi zat besi atau kandungan besi pada air. Bagaimana ketika atau keadaan fisik dari airnya ketika dia mengandung zat besi? Kok bisa kalian menentukan itu mengandung zat besi dari air itu? Apa, Bang? Terdapat minyak di permukaan airnya. Iya, terdapat minyak di bagian permukaan atas air. Apalagi, ayo. Yang bisa kalian dapatkan dari penyelidikan tadi, dari presentasi yang sudah disampaikan, ada beberapa pendapat kan? Nah, salah satunya tadi dapat menentukan solusi cara mengurangi kandungan zat besi pada air. Apalagi? Sibuk. Airnya keruh. Ya, air keruh. Air keruh disebabkan oleh apa? Karena mengandung zat besi berlebihan. Karena mengandung zat besi berlebihan. Nah, pada umumnya untuk air sumur maupun sumur bor itu biasanya berwarna keruh, efek dari tanah tadi. Tapi pada umumnya juga ada air sumur bor yang berwarna bening atau jernih. Nah, tadi dari presentasi temannya ada yang mengatakan bahwa warna airnya itu bening tapi berbau. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan bau itu? Ya. Apa? Dengan cara filtrasi. Filtrasi menggunakan apa? Menggunakan arang. Iya, menggunakan arang. Apalagi selain arang? Ada pasir. Nah, jadi di arang itu ada kandungan karbon aktif yang berfungsi untuk mengurangi bau. Kemudian apa lagi yang bisa kalian dapatkan dari sini? Dari penyelidikan, dari presentasi yang udah disampaikan tadi oleh teman-temannya, dari diskusi kalian. Apalagi? Depan. Ya, Kak Ana. Mengetahui parameter fisik air yang baik untuk dikonsumsi dengan mengetahui parameter kimianya, salah satunya dengan pengukuran pH. Iya, mengetahui parameter fisik. Untuk parameter fisik yang bisa kalian lihat itu apa contohnya? Warnanya. Iya, warna air. Bagaimana warna air yang baik untuk kita konsumsi atau yang lain kita gunakan sehari-hari? Tidak berwarna. Tidak berwarna atau jernih. Kemudian apa lagi? Iya, bau. Yang berbau atau tidak berbau yang baik? Tidak berbau. Iya, tidak berbau. Tapi tadi juga kalian udah mendapatkan solusinya ya. Untuk air yang berbau itu bisa dikurangi baunya dengan cara filtrasi. Kemudian untuk pengukuran pH, bagaimana pH yang baik untuk air? Iya, mendekati angka 7 dari netral sampai ke basah. Itu air yang kualitas air yang baik. Oke. Kemudian itu apa yang kalian dapatkan hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama dari keseluruhan yang sudah kita lakukan hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Sibuk. Iya, Bang Aldo. Jadi kesimpulan keseluruhannya, jadi parameter fisik air yang baik digunakan untuk keperluan sehari-hari, tidak berbau, tidak ada minyak di permukaan atas air, dan warnanya relatif tidak keruh. pH air yang baik itu sebaiknya netral sampai basah. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, silakan Bang Dayat. Tambahan dari saya, dalam mengatasi air yang berbau, keruh, ada kandungan ekstrak atau besinya, dapat diminimalisir atau menghilangkan dengan membuat ventilasi sederhana yang menggunakan tisu agar pasif, hidup dan susah. Air dituangkan dari atas kemudian mengalir melalui filter sederhana tersebut dan kandungan besi pada air akan tersaring sehingga air aman digunakan sehari-hari. Iya, nah jadi mana sih parameter fisik, kimia, hingga bagaimana sih pengaruhnya jika air itu mengandung zat besi. Nah, bagaimana pengaruhnya kalau misalnya air yang kita konsumsi itu mengandung zat besi? Apa? Sibuk. Nah, Iritasi pada kulit. iya, salah satunya bisa membuat iritasi pada kulit. Apalagi? Sibuk. Apa?
Ia membuat alat rumah tangga menjadi berkarat, terutama alat rumah tangga yang ada besinya ya. Ia dapat menyebabkan korosi. Apalagi atau korosif. Apalagi ayo. Kalau air yang kalian konsumsi itu mengandung besi apa? Membuat wadah air menjadi warna kuning. Ia membuat wadah air menjadi warna kuning, membuat lantai kalian menjadi berkerak, kurang estetik ya. Tidak lagi cantik, tidak lagi kinclong akibat kandungan air yang mengandung besi atau F. Nah, tapi di sini kalian kan udah menemukan solusinya ya. Jadi nanti solusi yang udah kalian temukan di sekolah tadi melalui penyelidikan tadi itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian praktekkan langsung. Kalau misalnya air yang di rumahnya itu masih belum jernih atau berbau atau ada kandungan minyaknya di bagian permukaan atas air. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Tidak. Oke, tidak ada lagi. Sekarang saya mau melakukan refleksi dulu. Nah, dari apa yang udah kita lakukan, serangkaian kegiatan yang udah kita lakukan, kita refleksi dulu ya. Ada materi apa yang belum kalian pahami? Atau udah paham semuanya? Udah semuanya? Jelas. Oke, alhamdulillah kalau udah jelas semuanya. Kemudian bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Asik. Kenapa asik? Karena melakukan penyelidikan. Karena melakukan penyelidikan. Apa lagi? Apa yang dapat kalian dapatkan atau yang bisa kalian petik dari pembelajaran kita hari ini? Apalagi selain menyenangkan, selain asik? Mendapatkan pengetahuan baru. Iya, mendapatkan pengetahuan baru mengenai apa, Kak? Mengenai air yang mengalir. Apa? Ayo. Mengenai apa? Iya, mengenai filtrasi atau mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan solusi yang bisa kalian lakukan untuk memberikan kualitas air yang baik, yang layak untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada lagi. Nah, kemudian untuk air yang tercemar, apa yang dapat kalian lakukan selain kalian melakukan filtrasi? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi pencemaran air? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Melakukan filtrasi udah ya. Apalagi ayo, supaya kualitas air yang kalian konsumsi itu tetap terjaga, tetap baik, layak untuk dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Tidak membuang sampah pada tempatnya, ayo. Apalagi? Yang kadang tidak kita sadari, apa Bang? Melarutkan zat kapur pada air yang keruh, apalagi? Kadang ini tidak sadar kita lakukan nih di kehidupan sehari-hari. Apa? Kalian biasa mencuci? Ya. Biasa mencuci. Kadang airnya kalian siramkan kemana? Kalian buang kemana? Nah, ke tanah. Kadang tidak sadar kita sumur dengan tempat kita untuk membuang air limbah itu biasanya dekat, sehingga air limbah yang kita buang itu bisa saja terserap oleh tanah dan bisa kembali kita konsumsi. Nah, jadi hati-hati ya kalau mau membuang air limbah bekas cucian misalnya, atau bekas apa, mungkin kalian bekas mencuci bahan kimia misalnya, itu hati-hati. Oke? Udah, tidak lagi pertanyaan? Udah jelas. Tidak ada ya? Udah jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi kita udah melakukan pretest, kuis pemanasan. Nah, sekarang kita lakukan kuis pendinginan lagi. Kita post test. Oke. Oke, sudah selesai semuanya untuk prosesnya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, oh iya saya lupa untuk presentasi yang terbaik, kelupaan saya. Untuk presentasi yang terbaik tadi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, nah jadi serangkaian kegiatan itu yang udah kita lakukan itu udah saya kasih penilaian ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes.